Selamat pagi, Mbak Winda. Selamat pagi, Mbak. Baik, selamat pagi Mbak Mumtaz. Iya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B. Kali ini kami akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat pagi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Emilia Monica Andriani Sulistyo selaku moderator dalam sesi interview wawasan kebangsaan dan bela negara pada hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan rekan-rekan saya pewawancara yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berkumpul bersama pada Zoom kali ini. Tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini sudah hadir para narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tentunya sangat menarik sekali untuk diperhatikan dan disimak secara bersama. Saya berikan waktu dan tempat pertama kepada rekan saya, Edgar Sola Gracia Ohe. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator untuk waktu dan kesempatannya. Selamat pagi untuk narasumber saya. Di sini sebelum kita masuk ke wawancaranya, saya mohon izin untuk narasumber mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Nama saya Marlin Taime, asal Papua Jayapura. Pekerjaan saya mahasiswa di Tangerang. Oke, terima kasih Mbak Merlin. Jadi di sini kita akan berbicara tentang wawasan kebangsaan. Sebelumnya saya ingin tanya sama Mbak Merlin. Apakah Mbak Merlin sudah pernah dengar tentang wawasan kebangsaan? Kalau sudah, menurut Mbak Merlin, apa sih wawasan kebangsaan itu? Saya pernah dengar wawasan kebangsaan, sepahaman saya adalah cara pandang bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak Merlin, contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau contohnya sih, kalau diambil dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu setiap orang berhak dan bebas memeluk suatu agama. Kalau dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya itu penerapan setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab, serta perlindungan hukum yang sama. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Mbak Merlin, hal apa saja yang bisa meningkatkan semangat bela negara untuk generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa? Hal yang dapat meningkatkan semangat bela negara pada generasi muda adalah dengan memberikan pendidikan bela negara sedini mungkin, bisa melalui keluarga, yaitu dengan menanamkan kejujuran dan memberikan kebebasan untuk mengabdi sesuai dengan profesi yang ditekuni atau diminati. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Merlin untuk waktu dan kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Mbak Merlin. Sama-sama. Terima kasih kepada Saudara Edgar Sola Gracia Ohe. Untuk selanjutnya kita langsung saja saya berikan kesempatan kepada Saudari Adinda Windy Ontoni untuk dapat melakukan sesi wawancara kepada narasumber yang berikutnya. Silahkan Windy. Baik, terima kasih Mbak Emilia atas waktu dan kesempatannya. Saat ini sudah hadir Mbak Winda Ontoni selaku narasumber wawancara kali ini. Selamat pagi Mbak Winda. Selamat pagi Mbak. Terima kasih ya Mbak Winda atas waktunya sudah berkenan hadir dalam wawancara kali ini yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Sebelum memulai wawancara, ada baiknya perkenalan dulu ya Mbak. Mbak Winda boleh menyebutkan nama, asal, dan juga profesinya saat ini.
Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Ontoni. Saya berasal dari Jayapura, Papua, dan saat ini pun saya berdomisili di Jayapura, Papua. Profesi saya saat ini adalah sebagai Lead Generation Specialist dan juga Marketing Officer of Brand Development. Baik, terima kasih atas perkenalannya Mbak Winda. Sebelum memulai wawancara, saya mau nanya dikit nih tentang sistem pekerjaannya Mbak Winda. Untuk saat ini, apakah work from home atau work from office, Mbak? Baik, saat ini kami pun mengikuti kebijakan pemerintah dengan diberlakukannya PPKM. Jadi kami pun saat ini work from home, bekerja dari rumah. Berarti tetap mengikuti anjuran dari pemerintah ya, karena adanya PPKM, jadi work from home ya Mbak? Iya. Baik Mbak Winda, kita langsung saja ke sesi wawancaranya ya. Kira-kira Mbak Winda sudah siap diwawancara belum? Sudah siap dong. Oke, bagus sekali. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Mbak Winda sendiri, haruskah seorang warga negara Indonesia atau WNI memiliki wawasan kebangsaan? Jika ya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi, setiap warga negara Indonesia pastinya ya harus memiliki wawasan kebangsaan. Mengapa? Karena menurut saya bila seorang warga negara tidak memiliki wawasan kebangsaan, maka bisa jadi dia tidak memiliki pandangan hidup sebagai warga negara. Kemudian juga dia pun mungkin tidak paham tentang hak bahkan kewajibannya sebagai warga negara. Dapat dibayangkan juga bila semua warga negara seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa tujuan negara tersebut tidak akan tercapai, bahkan mungkin tidak dapat menjadi negara yang berdaulat. Menurut saya seperti itu, Mbak. Terima kasih atas jawabannya ya Mbak Winda. Berarti menurut Mbak Winda sendiri, seorang WNI atau warga negara Indonesia memang harus ya memiliki wawasan kebangsaan. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Tadi kan Mbak Winda bilang kalau profesinya sekarang ini adalah seorang staf marketing ya Mbak? Iya, benar sekali Mbak. Baik, pertanyaannya kali ini adalah dalam menjalankan profesi Mbak sebagai seorang staf marketing, implementasi nilai-nilai bela negara apa saja yang sudah Mbak terapkan? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai warga negara yang baik, pastinya kita selalu berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ya, terlebih dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaan. Jadi dengan profesi saya sebagai staf marketing, jadi menurut saya cara-cara mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut adalah yang pastinya dengan melaksanakan dan melakukan tugas serta tanggung jawab saya dalam pekerjaan saya. Lalu juga yang pastinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap tugas-tugas bahkan arahan yang diberikan oleh atasan saya. Bukan hanya di dalam pekerjaan nih Mbak, menurut saya juga dalam kehidupan sehari-hari saya. Hal itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saya juga, saya selalu mencoba untuk terus menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Mulai dari menjaga lingkungan, dengan membuang sampah di tempat sampah pastinya, lalu juga menjalankan ibadah dengan keyakinan saya, dan juga yang tidak kalah penting yaitu memahami serta mengerti arti dari Pancasila. Seperti itu, Mbak. Wah, bagus sekali ya ternyata Mbak Winda sudah menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara bukan hanya di tempat kerjanya sendiri, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali Mbak, itu penting. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, pertanyaan yang ketiga.
Tadi kan kita sudah membahas sedikit ya tentang wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Selanjutnya, menurut Mbak Winda sendiri, seberapa penting sih kita sebagai warga negara untuk mengetahui wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara? Iya, Mbak. Tadi sesuai dengan jawaban-jawaban saya di pertanyaan sebelumnya ya. Jadi menurut saya pastinya ini sangat penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki pemahaman yang cukup tentang wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Karena menurut saya juga dengan paham akan wawasan kebangsaan, maka kita memiliki pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dengan ini, kita dapat menghindari atau bahkan memecahkan masalah dan persoalan yang terjadi di negara kita di tengah-tengah kondisi saat ini misalnya. Lalu bukan hanya itu juga mengenai bela negara ini ya Mbak. Menurut saya agar dalam menjalankan setiap kegiatan kita di negara kita yang tercinta ini, kita selalu dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu dalam sikap dan tindakan kita. Karena menurut saya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, baik dalam pekerjaan kita, bahkan dalam keseharian kita, di rumah, juga di lingkungan sosial kita seperti menjaga lingkungan, lalu menolong sesama, aktif dalam kegiatan kantor, kita sudah turut mengambil bagian dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yang pastinya seperti yang sudah saya bilang tadi sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Winda atas jawabannya. Saya sangat senang sekali karena narasumber kali ini yaitu Mbak Winda sudah cukup paham ya tentang wawasan kebangsaan dan juga sudah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mbak Winda sudah mau mengikuti wawancara kali ini hingga selesai. Ya, terima kasih juga Mbak Windy atas kesempatannya. Saya sangat senang berbagi juga dan menyampaikan tentang wawasan kebangsaan lalu juga nilai-nilai bela negara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Winda. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Emilia. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Adinda Windy Ontoni. Wah, semakin menarik sekali ya sesi wawancara pada hari ini, tapi tidak berhenti sampai di situ saja karena kita masih mempunyai satu narasumber lagi. Maka dari itu, saya persilahkan langsung kepada rekan saya, Betsy, untuk dapat memulai sesi wawancara dengan narasumber terkait. Silahkan, Betsy. Baik, terima kasih Mbak Emilia sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai narasumber saya. Baik, selamat pagi Mbak Mumtaz. Ya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini baik. Oke. Gimana Mbak Mumtaz? Apakah siap untuk diwawancarai? Sebelum diwawancarai, boleh Mbak Mumtaz memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, nama lengkapnya, asal dari mana, dan profesinya apa. Silakan. Ya, baik. Nama lengkap saya Mumtaz Nurafika Hayati, bisa dipanggil Mumtaz. Alamat di Tulungagung, Jawa Timur. Untuk saat ini saya masih mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Terima kasih. Oke, bisa langsung saja masuk ke pertanyaannya? Iya, bisa. Oke. Baik, Mbak Mumtaz, kira-kira nih, Mbak Mumtaz tuh sudah tahu apa 4 pilar negara Indonesia? Kalau Mbak Mumtaz tahu, boleh disebutkan? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik.
Sepertinya Mbak Mumtaz ini pengetahuan tentang PKN-nya lumayan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Mbak Mumtaz nih, harapan Mbak Mumtaz bagi generasi saat ini dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu apa sih? Boleh diceritakan? Ya, sebagai generasi sekarang ini ya, harapan saya sendiri bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara itu di kehidupan sehari-hari saya, dan tidak cuma di lingkungan sekitar saya aja atau di rumah, tapi di masyarakat juga, di ranah sosial gitu. Terus menurut Mbak Mumtaz nih, kira-kira gimana sih caranya supaya generasi saat ini atau generasi penerus bangsa ini tuh bisa memahami dan sekaligus mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan juga bela negara? Gimana nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau pemerintah lakukan ini? Mungkin bisa pakai itu ya, pakai media sosial, soalnya kan generasi sekarang ini tuh sangat erat dengan penggunaan itu kan ya, gadget, penggunaan media sosial. Jadi bisa jadi wadah untuk menyalurkan informasi dan rasa kebangsaannya itu salah satunya lewat media sosial. Oke, baik, mantap. Ya, nice. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak Mumtaz kan tinggal di ini ya, maksudnya di lingkungan yang banyak penduduknya kan. Nah, kira-kira nih di lingkungan rumahnya Mbak Mumtaz itu sudah banyak nggak sih warga yang menerapkan nilai-nilai dasar bela negara, atau kalau nggak setidaknya teman-teman kampusnya Mbak Mumtaz lah? Sepertinya banyak yang sudah ya. Ya, gitu sih, Mbak. itu bisa dijelaskan nggak seperti apa gitu? Mungkin salah satunya pastinya itu ya, lebih punya rasa cinta pada tanah air gitu, Mbak, ya. Ya, Sama contohnya? kalau itu mungkin sering pakai produk lokal, pakai batik gitu. Terus kira-kira ada lagi nggak Mbak Mumtaz? Terus itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya kayak kalau sila pertama pasti rajin untuk beribadah. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia dan lain-lain itu saya rasa teman-teman sudah banyak yang mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Oke, baik. Berarti sudah inilah ya, sadar akan nilai-nilai dasar bela negara sebagai warga negara Indonesia. Oke, baik. Sekian wawancara saya dengan Mbak Mumtaz. Terima kasih banyak Mbak Mumtaz atas partisipasinya dalam wawancara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa sekali. Ini menjadi kesempatan dan pengalaman yang luar biasa ya teman-teman. Banyak sekali yang dapat kita petik dan pelajari dari para narasumber dari sesi wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini ada Mbak Marlin dengan status mahasiswa, ada Mbak Winda staf marketing, dan ada Mbak Mumtaz yang seorang mahasiswa kedokteran. Jadi narasumber kita di sini benar-benar dari latar belakang yang berbeda-beda, juga suku dan budaya yang berbeda-beda. Tadi ya saya lihat ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Timur juga. Kemudian di sini sudah saya catat dan buatkan kesimpulan dari wawancara interaktif wawasan kebangsaan dan bela negara. Secara umum, para narasumber cukup baik memahami arti wawasan kebangsaan dan bela negara. Mereka juga terlihat sudah mengimplementasikan langsung di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesinya masing-masing. Bahwasannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
merupakan cita-cita dan tujuan bangsa. Hal mendasar untuk merealisasikannya adalah dengan memiliki cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia. Seperti mengerti dan paham tentang 4 konsensus atau pilar negara. Tidak hanya itu, tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menaati peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang dilandasi dengan rasa cinta kepada bangsa, harus ada untuk membela negara. Nah, cara untuk menumbuhkan sikap bela negara adalah tadi disebutkan bahwa untuk memberikan pendidikan sedini mungkin tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, bisa melalui keluarga tadi ya, dan diberikan kebebasan untuk melakukan aksinya itu di dalam kehidupan atau profesinya sesuai dengan kerelaan hatinya, jadi bukan karena paksaan. Kemudian juga bisa memberikan edukasi melalui media sosial, karena media sosial adalah media yang saat ini paling efektif dan efisien ya dalam menyebarkan informasi di seluruh lapisan masyarakat, mau yang tua, muda, mau anak-anak atau orang dewasa, pasti menggunakan media sosial. Jadi media sosial ini benar sekali bisa menjadi suatu wadah untuk menjadi sarana edukasi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara di zaman yang sudah digitalisasi ini ya. Dan selanjutnya adalah mengimplementasikannya ke dalam bidang sosial. Tentu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus bisa untuk sesama juga, bermanfaat bagi sesama. Nah, hal ini tidak hanya dilakukan oleh kita saja, tapi setiap warga negara. Karena saat ini bela negara bukan lagi tentang angkat senjata dalam peperangan, tapi bagaimana kita sebagai warga negara yang baik dapat menerapkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Itu kesimpulan yang dapat saya ambil pada sesi wawancara interaktif ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan interaksi atau sharing interview dalam kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.